di tengah-tengah situasi sosial politik kita bicara dengan batu. Maka alternatif yang harus kita pakai adalah berguru pada batu, berguru pada umbu. Seperti pesan Mas Eka, peran guru tetap penting, dan guru itu tidak harus meniru seperti umbu waktu itu, tidak harus kita temukan. Kita mencari sekolahannya, mencari metodenya, mencari gurunya, sosoknya seperti apa, karena zaman sudah beda. Kalau mengulik atau mengambil sari daripada pelajaran pada sore hari ini, dari Kuluk kita belajar metode, yaitu mencari apa tadi judulnya lah, cara lain mengenal sosok umbu. Itulah metode belajar kita, bukan yang sudah ada, bukan yang pernah Mas Eka pelajari, bukan yang pernah saya pelajari, tapi mencari cara lain untuk belajar. Ya, jangan hanya niru, nggak usah meniru Mas Taufik, nggak usah meniru apa, kita cari, gitu. Satu itu cara ya. Kemudian cara yang kedua, mengenal lain, guru, metode. Metode itu kita temukan, bukan cari apa yang tepat. Yang tepat ya kita pelajari. Kalau mau belajar metode umbu, karena saya kejar sejauh apapun Mas Eka tidak memberi, maksudnya tidak memberi itu yang ini loh tabletnya, enggak bukan itu, tapi tetap dalam pencarian bersama umbu. Nah, di zaman dialog dengan batu ini kita harus berguru dengan batu. Tadi sore ini kita dapat dari Hulu, dari teman-teman membaca puisi yang pertama-tama tadi, puisi Rendra, puisi apa, itu udah menambah keriuhan bagi saya. Harus kita cari lagi bentuk puisi, belajar membaca puisi. Jangan di zaman teriak-teriak rindu ini kita malah ikut-ikut teriak-teriak gitu. Terus malah ngebabai atmosfer. Saya kira itu kalau resume dari saya, Mas, Mbak Ibu. Langsung minta tepuk tangannya semuanya. Terima kasih teman-teman Pak Eka, teman-teman Pak Eka. Percakapan yang luar biasa. Ada satu hal yang harus kita jadikan. Oh ya, Mas Taufik Razi ingin memberikan sedikit. Oke, boleh. Jadi konsep taman siswa itu lah karena dia ngajarin murid-muridnya, yaitu mengambil model taman siswa. Dia sangat bijak sekali diajari orang tua. Nah, untuk belajar bayani, itu jadi ciri utama dia. Kemudian saya itu pernah bertemu Ibu di Bali lama, dan saya menikmati masalah Ibu tidak di Bali ketika dia membangun komunitasnya di Bali Pose. Jadi memang Ibu ini betul-betul representasi seorang Razo kalau di Sumba itu. Kebetulan saya itu lahir juga di Sumba. Bedanya saya itu lahir di Koti, di Sumba Barat, dan kemudian besar di Wengapu, Sumba Timur. Ibu sebaliknya, dia lahir di Sumba Timur, tapi besarnya itu di Sumba Barat. Jadi kami bersilangan. Jadi sebenarnya kalau di Sumba itu ada disebut Ratu sama Razo. Ratu itu adalah kepala suku ya, makanya nama dia Umbu. Itu bangsawan. Nah, seorang Ratu itu, dia Umbu itu, bedanya Ratu itu pemimpin umat. Kalau Razo itu dia adalah yang membawa kesadaran umat. Apa beda Ratu sama Razo? Razo itu dia nggak dikenali kadang.
dia selalu berjalan pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi kemudian dia mempengaruhi suasana. Itu beda rajo. Kadang rajo itu kalau dia misalnya hadir dalam sebuah pesta ya, kadang anak-anak itu mentertawakannya karena dia itu sering pakaiannya nggak benar, sikapnya itu agak seperti orang gila, dia selalu baca puisi dan seterusnya itu. Tapi biasanya kalau malam-malam terjadi pada saat paceklik misalnya, kita dengar suara kuda razo aja, itu satu kampung itu tenang semuanya. Itulah peranan rajo. Kehadiran dia itu seperti kadang nggak diharapkan dalam kehidupan sosial biasa, tapi kehadirannya itu membuat tenang semua. Dia yang merawat jiwa. Nah, Umbu itu melakukan prinsip itu. Yang kedua, kita lihat ya, di dalam bahasa Canberra itu, yang dimana Umbu, itu ada 13 tingkatan bahasa. Jadi ada bahasa kepada batu, ada bahasa ke binatang, ada ke tumbuhan, ada bahasa ke manusia, ada terakhirnya nanti ke-13 itu bahasa ke leluhur. Nah, tingkatan-tingkatan ini itu yang tanpa sadar digunakan Umbu ketika dia berkompetisi. Jadi ketika orang ini dianggap bahasanya masih tingkat bahasa ke alam biasa, ke batu aja misalnya, ke benda-benda, maka dia kelasnya di ini. Nanti begitu dia masuk bebas dari situ, baru kemudian dimasukkan ke sabana. Karena orang itu berarti tidak melewati bahasa biasa. Baru kemudian nanti dia lepaskan ke bahasa Marapu ya, bahasa leluhur. Nah itu bahasa yang utama terakhir. Itu dia lepaskan. Jadi cara Umbu itu, jadi saya kira ketika teman-teman membuat dialog dengan batu itu udah benar ya. Karena saya bayangkan Umbu itu karena pemujaan batu di Sumba itu kuat sekali ya. Ketika saya menonton kemarin acara Bambang Ekalaya, teman-teman yang mementaskan di Taman Budaya ya, bahwa guru itu sebenarnya seperti Rajo itu nggak perlu hadir secara fisik. Dia cukup dibuat patung aja dan kita berguru di situ. Durna dalam cerita Bambang Ekalaya itu dianggap sebagai guru, tapi dia kan nggak mau menerima murid kan Bambang Ekalaya, makanya kemudian karena dia punya sumpah ke putra-putri Pandawa aja. Jadi menurut saya pola inilah yang digunakan oleh Umbu sebenarnya ketika dia membangun ini. Nah, saya melihat teman-teman sekalian, forum ini itu bisa menjadi ruang pertemuan guru yang dimimpikan oleh Umbu ya. Karena pertama ini taman siswa dan kedua ini titik nol. Karena tunjangan ini yang ini sebagai simbol aksis tubuh